Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinsa Putri. Perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai perubahan kognitif dan psikologis pada lansia. Ada 5 LO. Yang pertama, definisi perubahan kognitif. Yang kedua, definisi perubahan psikologis. Yang ketiga, apa saja perubahan kognitif dan psikologis pada lansia. Yang keempat, masalah atau dampak yang timbul akibat perubahan kognitif dan psikologis pada lansia. Yang kelima, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan kognitif dan psikologis pada lansia. Untuk LO yang pertama, perubahan kognitif yaitu berubahnya fungsi tingkat tinggi otak manusia yang terdiri dari beberapa aspek seperti presevisual dan kemampuan berhitung, persepsi dan penggunaan bahasa, pemahaman dan penggunaan bahasa, proses informasi, memori, fungsi eksekutif dan pemecahan masalah. Perubahan psikologis merupakan perubahan yang terjadi karena adanya perubahan peran dan kemampuan fisik orang tua dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan untuk diri sendiri maupun di kegiatan sosial masyarakat. Lansia juga berpendapat bahwa tugas-tugasnya di dunia telah selesai dan lebih cenderung beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, ada perubahan fungsi kognitif pada lansia. Yang pertama ada memori atau daya ingat. Pada lanjut usia, daya ingat merupakan salah satu fungsi kognitif yang paling awal mengalami penurunan. Ingatan jangka panjang kurang mengalami perubahan, sedangkan ingatan jangka pendek seketika 0-10 menit memburuk. Lansia akan kesulitan dalam mengungkapkan kembali cerita atau kejadian yang tidak begitu menarik perhatiannya dan informasi baru seperti TV dan film. Yang kedua ada IQ. IQ merupakan suatu skor pada suatu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan verbal dan kuantitatif. Yang ketiga ada kemampuan belajar. Pada lansia tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan wawasan berdasarkan pengalaman. Implikasi praktis dalam pelayanan kesehatan jiwa lanjut usia baik bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif adalah memberikan kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar yang sudah disesuaikan dengan kondisi masing-masing lanjut usia yang dilayani. Yang keempat ada kemampuan pemahaman. Kemampuan pemahaman atau menangkap pengertian pada lansia mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh konsentrasi dan fungsi pendengaran lansia mengalami penurunan. Dalam memberikan pelayanan terhadap lansia, sebaiknya berkomunikasi, dilakukan kontak mata atau saling memandang. Yang kelima ada pemecahan masalah. Pada lansia, masalah-masalah yang dihadapi semakin banyak. Banyak hal dengan mudah dapat dipecahkan pada zaman dahulu, tetapi sekarang menjadi terhambat karena menjadi penurunan fungsi indera pada lansia. Yang keenam ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada lanjut usia sering lambat atau seolah-olah terjadi penundaan. Oleh sebab itu, lansia membutuhkan petugas atau pembimbing dengan sabar mengingatkan mereka. Yang ketujuh ada motivasi. Motivasi dapat bersumber dari fungsi kognitif dan fungsi afektif. Pada kognitif lebih menekankan pada kebutuhan manusia akan informasi dan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada afektif, lebih menekankan pada aspek perasaan dan kebutuhan individu untuk mencapai tingkat emosional tertentu. Yang kedelapan ada kebijaksanaan, yang kesembilan ada kinerja. Kemudian kesepian. Untuk kesepian, terjadi pada saat pasangan hidup atau teman dekat meninggal, terutama jika lansia mengalami penurunan kesehatan, seperti menderita penyakit fisik berat, gangguan mobilitas, atau gangguan sensorik, terutama pendengaran. Yang kedua, duka cita. Meninggalnya pasangan hidup, teman dekat, atau bahkan hewan kesayangan dapat meruntuhkan pertahanan jiwa yang telah rapuh pada lansia. Hal tersebut dapat memicu terjadinya gangguan fisik dan kesehatan. Yang ketiga, depresi.
Duka cita yang berlanjut akan menimbulkan perasaan kosong, lalu diikuti dengan keinginan untuk menangis yang berlanjut menjadi suatu episode depresi. Depresi juga dapat disebabkan karena stres lingkungan dan menurunnya kemampuan adaptasi. Yang keempat, ada gangguan cemas, dibagi dalam beberapa golongan: fobia, panik, gangguan cemas umum, gangguan stres setelah trauma, dan gangguan objektif kompulsif. Gangguan tersebut merupakan kelanjutan dari dewasa muda dan berhubungan dengan sekunder akibat penyakit medis, depresi, efek samping obat, atau gejala penghentian mendadak dari suatu obat. Yang kelima, ada parafrenia. Parafrenia merupakan suatu bentuk dari skizofrenia pada lansia, ditandai dengan waham atau curiga. Yang keenam, ada sindrom Diogenes, yang merupakan suatu kelainan di mana lansia menunjukkan penampilan perilaku sangat mengganggu. Rumah atau kamar kotor dan bau karena lansia bermain-main dengan feses dan urinnya, sehingga menumpuk barang dengan tidak teratur. Walaupun telah dibersihkan, keadaan tersebut akan dapat terjadi kembali. LO yang keempat, masalah atau dampak yang timbul akibat perubahan kognitif. Dampak penurunan fungsi kognitif pada lansia yaitu dapat melupakan identitasnya, melupakan nama anggota keluarganya. Lansia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti makan, minum, mandi, mempengaruhi produktivitas, dan mempengaruhi tingkat kemandirian. Selain itu, penurunan fungsi kognitif pada lanjut usia berasosiasi secara signifikan dengan peningkatan depresi dan memiliki dampak terhadap kualitas hidup yang buruk pada lansia. LO yang kelima, ada faktor yang mempengaruhi perubahan kognitif dan psikologis pada lansia. Faktor-faktornya yaitu ada usia dan jenis kelamin, kondisi lingkungan, pendidikan, aktivitas fisik dan olahraga, status mental dan emosional. Untuk kesimpulannya, lansia merupakan orang yang telah berusia 60 tahun ke atas menjadi tua dengan segenap keterbatasan pasti akan dialami seseorang bila umurnya panjang. Setiap orang akan mengalami proses menjadi tua, merupakan masa hidup manusia yang terakhir dan pastinya mengalami kemunduran fisik atau biologis, mental dan sosial sedikit demi sedikit. Seperti halnya masalah kognitif dan psikologis lansia ditandai dengan adanya perubahan pada sistem syaraf yang berakibat menurunnya fungsi kognitif seseorang dan masalah psikologis yang terjadi karena adanya perubahan peran dan kemampuan fisik orang tua dalam melakukan kegiatan untuk diri sendiri atau di masyarakat. Sarannya, kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya perawat, harus mampu mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada seseorang yang sudah lansia, dan tentunya kita dapat meningkatkan kesehatan lansia untuk tercapainya suatu lanjut usia yang sehat dan bahagia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.